Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program History. Di episode kali ini, kita akan melihat satu bangunan yang sangat terkenal sekali. Ada di kota Istanbul. Yaitu apa? Ada bangunan gereja yang dinamakan Hagia Sophia. Hagia Kudus artinya. Sophia artinya hikmat, artinya bijaksana. Ini adalah gereja yang begitu agung dan salah satu gereja terbesar saat itu di zaman Kekaisaran Romawi Timur. Nah, anak-anak sekalian, sebelum pembangunan ini terjadi, Kekaisaran Romawi Barat saat itu sudah runtuh. Dan ketika Kekaisaran Romawi Barat itu runtuh, banyak pemimpin-pemimpin yang berusaha untuk kembali merebut, kembali mendirikan Kekaisaran Romawi Barat. Salah satunya adalah pemimpin atau kaisar dari Romawi Timur yang disebut dengan Kaisar Justinian pertama, Justinian I. Dia adalah kaisar di Romawi Timur. Dia waktu itu berpikir Romawi Barat harus direbut kembali, tidak bisa dibiarkan dipegang oleh orang-orang barbar. Maka dia meminta jenderalnya, namanya Belisarius. Jenderal Belisarius adalah jenderal yang kuat, jenderal yang mahir bertempur. Maka dia meminta kepada jenderal ini, coba kamu bawa pasukan Romawi Timur, menyerang ke Romawi Barat. Ambil beberapa daerah di sana, khususnya kota Roma. Harus ditaklukkan. Maka akhirnya dia coba menyerang, coba untuk mengambil beberapa daerah. Sempat terambil, sempat terebut kembali. Sempat terambil, direbut kembali. Demikian seterusnya. Tapi Justinian terus berusaha untuk menaklukkannya. Maka di dalam pemerintahannya dia berusaha untuk ambil kota Roma kembali. Untuk di bawah kekaisarannya dia. Dan Justinian pun banyak merubah hukum atau peraturan dari Romawi. Justinian banyak ubah tata cara kenegaraan Romawi saat itu. Tetapi banyak orang yang tidak suka kepada dia. Oh, Justinian ini kaisar yang arogan. Oh, Justinian ini kaisar yang seenaknya dan sebagainya. Padahal Justinian berusaha untuk membentuk satu pemerintahan yang bagus, yang stabil, yang semua orang bisa hidup dengan baik. Membangkitkan kembali kejayaan dari Romawi Barat. Maka orang-orang yang tidak setuju ini mulai melakukan pemberontakan. Salah satunya dinamakan pemberontakan Nika Riots. Pemberontakan Nika. Apa yang terjadi? Di dalam pemberontakan ini mereka memaksa untuk memecat Tribonian dan dua menteri lainnya. Siapa Tribonian? Tribonian dan ada dua menteri lainnya adalah penasihat raja daripada Justinian. Penasihat Kaisar Justinian. Pecat, ganti dengan orang lain. Bahkan mereka berusaha untuk menggantikan posisi Justinian, Kaisar Justinian, dengan Senator Hipasius. Senator Hipasius, keponakan Kaisar, diangkat menjadi Kaisar. Ketika ribuan orang demonstrasi di jalan dan sebagainya, Justinian pengen kabur. Dia takut, dia pengen melarikan diri. Tapi istrinya mengatakan, jangan kabur, jangan melarikan diri. Kita tetap harus ada di dalam kota itu. Akhirnya dia tetap di dalam kota itu. Akhirnya dia meminta jenderalnya, Belisarius dan Mundus, untuk membereskan keributan ini, membereskan pemberontakan ini, sehingga ini menjadi pemberontakan paling berdarah sepanjang sejarah. Kalian bisa cari peristiwanya ya, Nika Riots. 30.000 penduduk terbunuh. Setengah kota Konstantinopel atau kota Istanbul itu terbakar. Termasuk ada gereja Church of Theodosius II. Ada kaisar namanya Theodosius II, dia membangun gereja yang besar saat itu. Dan gereja itu pun ikut terbakar habis. Semuanya habis terbakar. Maka ketika semuanya sudah hancur, Justinian memutuskan untuk apa? Untuk membangun kembali kota Konstantinopel. Dia berusaha mendirikan bangunan yang jauh lebih kuat, jauh lebih besar daripada sebelumnya. Termasuk Justinian mau bangun gereja yang baru. Dia mesti bangun basilika yang baru untuk mereka beribadah, untuk mereka menyembah Kristus di sana. Maka dia ingin ada gereja yang lebih megah dan lebih besar daripada yang dibangun oleh Theodosius II. Dia mau membangun itu. Maka setelah beberapa minggu selesai dari pemberontakan itu, dia kumpulkan arsitek yang terkenal. Ada dua orang. Pertama, Anthemius dari Tralles. Yang kedua, insinyur Isidore dari Miletus.
Dua-duanya orang yang sangat pintar sekali. Kaisar Justinian meminta mereka untuk merancang dan mengawasi pembangunan gereja yang baru yang dia namakan Hagia Sophia. Mereka diberikan tugas yang berat. Apa itu? Salah satunya menciptakan kubah yang luas dan mengagumkan dan kokoh secara struktural. Justinian mau membuat gereja itu terlihat besar dari dalam, terlihat lebar, terlihat luas dari dalam. Bukan gereja yang sempit-sempit, bukan gereja yang kecil-kecil. Maka dia mau membuat ini, dia perlu pakai kubah. Dan kubahnya itu secara diameter, panjangnya daripada kubah itu adalah 33 meter. Kalian bisa bayangkan ya, 33 meter kubah. Tidak ada tiang di tengahnya sama sekali. Di pinggir-pinggirnya baru ada tiang. Maka dia menggabungkan denah basilika tradisional dengan elemen arsitektur yang baru, yang inovatif. Sehingga bangunan ini menjadi bangunan yang menarik. Setelah bangunan ini menjadi bangunan yang unik, bangunan yang menarik, maka dia hiasi bangunan ini dengan berbagai macam marmer. Batu marmer dipasang. Dan yang paling penting, Justinian melukiskan di situ ada berbagai macam mosaik tentang kisah Injil. Ada kisah tentang Kristus, ada Maria, ibu Yesus di situ. Ada malaikat-malaikat, ada rasul-rasul dan sebagainya. Akhirnya ini menjadi gereja yang menjadi salah satu bangunan terindah saat itu. Bahkan sampai sekarang bangunan ini sangat indah. Mosaik itu apa? Mosaik itu adalah lukisan yang dibentuk dari ribuan batu-batu mineral atau batu-batu keramik yang kecil-kecil dari berbagai macam warna, dirangkai satu persatu menjadi lukisan yang indah, namun sulitnya luar biasa. Tapi ketika sudah jadi, dilihat dari jauh, mereka tidak lihat batu-batu itu, mereka lihat jadi lukisan yang indah. Kita akan lihat ya, mosaik seperti apa. Kira-kira seperti ini, anak-anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian, ketika kita sudah tadi lihat ya mosaik seperti itu, bangunan ini juga memiliki panjang 81 meter, lebar 73 meter, dan dibangun oleh 10.000 pekerja, dan diselesaikan dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Mereka menyelesaikan semuanya. Maka di tahun 537 bangunan ini diresmikan. Kemegahan bangunan ini dengan kubah yang besar, mosaik yang rumit, dekorasi yang mewah, meninggalkan kesan mendalam bagi para pengunjungnya. Bahkan sampai sekarang, kalian ada kesempatan ke Turki, ke Istanbul, kalian masih lihat Hagia Sophia masih berdiri sampai sekarang. Maka ini menjadi bangunan katedral utama dari Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur, dan menjadi simbol pencapaian arsitektur, artistik Kristen yang besar. Maka kita bisa lihat, inilah bangunan dari Hagia Sophia.
Anak-anak sekalian, pembangunan Hagia Sophia ini menandai momen penting di dalam arsitektur, di dalam sejarah arsitektur kekristenan. Desain yang inovatif, solusi yang teknik yang menetapkan standar yang baru untuk struktur yang monumental seperti ini. Yang struktur yang bagus, struktur yang indah ini. Dan pengaruhnya bisa kita lihat di dalam arsitektur Bizantium, bahkan arsitektur Islam selanjutnya. Maka Hagia Sophia terus memikat orang hingga saat ini, menampilkan kecakapan, keindahan arsitektur. Melalui gereja ini, kekristenan muncul kepada dunia, menonjol jauh, memperlihatkan apa itu keindahan Kristen. Gereja menjadi tanda bahwa Kristen bukan agama di dalam gua. Kristen bukan agama di dalam kamar. Kristen bukan agama di dalam hati. Tapi Kristen adalah agama yang menunjukkan keindahan Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat luas, di tengah-tengah kota. Sehingga mereka mengenal Allah yang hidup. Maka di dalam episode hari ini kita bisa melihat dan kita bisa belajar bagaimana manusia bekerja sepenuh hati untuk memuliakan Tuhan. Mereka bangun capek, berat, sulit, tapi mereka menggunakan segala ilmu yang terbaik, hati yang terbaik, cara yang terbaik, bahan yang terbaik, semua yang terbaik untuk apa? Menunjukkan keindahan Kristus di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kota ini. Anak-anak sekalian, inilah tradisi Kristen. Tidak pernah sembarangan bekerja, selalu kasih yang terbaik. Maukah kalian menjadi orang Kristen yang demikian? Mari kita belajar dalam tugas kecil apapun yang kita kerjakan. Mari kita kerjakan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Sampai di sini episode kita hari ini, dan kita akan lanjutkan di dalam episode selanjutnya, episode terakhir dari season ini, yaitu kita akan bicara tentang seorang Paus yang begitu agung. Siapa dia? Kita akan lihat di dalam sesi episode selanjutnya. Sampai bertemu di dalam episode yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Bye.